akan ibadah melalui online. Pastikan kalian bersiap-siap di rumah masing-masing ya. Pastikan kalian sudah mandi, sudah bersih, dan tetap berpakaian rapi. Karena walaupun di rumah saja, kita tetap serius. Pakaian rapi menolong kita bersikap serius. Sebaliknya, pakaian asal-asalan membuat kita juga cenderung bersikap santai. Persiapkan Alkitab kalian ya teman-teman. Pastikan kalian mengikuti semua pujian, doa, dan firman yang diberitakan. Dan jangan lupa tetap memberikan persembahan bagi Tuhan. Teman-teman kumpulkan dalam amplop khusus dan nanti bisa dibawa saat datang ke gereja. Selamat beribadah dan terima berkat Tuhan. Pasti baik-baik dong, Kak. Betul, kembali lagi di Ibadah Online Sekolah Minggu bersama Kak Feren dan Kak Yohana. Oke adik-adik, walaupun semuanya ibadah cuma di rumah aja, tapi adik-adik harus tetap semangat, harus tetap sukacita beribadah
pada Tuhan Yesus. Oke, kalau gitu kita akan memulai ibadah hari ini. Sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami masih bisa beribadah bersama-sama, itu semua karena kebaikan Tuhan bagi kami. Dan sebentar kami akan menyanyi, kami akan bersuka cita untuk-Mu Tuhan. Tuhan yang memberkati ibadah kami hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke adik-adik, yuk semuanya bangkit berdiri. Kita mau nyanyi apa nih Kak Feve? Kasih Yesus indah-indah Kak. Semuanya pakai gerakan ya. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari apa Kak? Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, sekali lagi. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Masih semangat kan adik-adik? Yuk. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, kita semua melayani Tuhan. Kita sama-sama, kita sama-sama, kita sama melayani Tuhan. Kita sama-sama, kita sama-sama, kita sama melayani Tuhan. Ayo adik-adik. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, kita semua melayani Tuhan. Kita sama-sama, kita sama-sama, kita sama melayani Tuhan. Kita sama-sama, kita sama-sama, kita sama melayani Tuhan. Oke, Kak Feve. Iya Kak. Kalau kita semua udah dikasihi Tuhan, berarti kita harus melayani. Tuhan. Ya. Jadi adik-adik Betul. juga harus melayani Tuhan. Betul. Nah kalau gitu kita mau kerja sama-sama Iya dong, untuk Kak. melayani Tuhan. Ya, betul banget, Oke, Kak. kita mau nyanyi. Kita kerja sama-sama melayani Tuhan. Kita kerja sama-sama, sama-sama, sama-sama. Kita kerja sama-sama, senangnya hati. Kerjaku, kerjamu, semuanya buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senangnya hati. Kita kerja sama-sama, sama-sama, sama-sama. Kita kerja sama-sama, senangnya hati. Kerjaku, kerjamu, semuanya buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senangnya hati. Yeay. Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Jadi siapkan hati adik-adik ya. Engkau sungguh
Tuhan atas kebaikan-Mu. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Adik-adik, mari lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu hari ini. Sekarang tiba saatnya kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau berkati kakak yang akan menyampaikan firman-Mu hari ini. Dan berkati juga firman hari ini supaya kami dapat melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Salam adik-adik, apa kabarnya? Luar biasa. Jumpa kembali ya dengan keadaan sehat walafiat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita menyerahkan waktu kita untuk Tuhan. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan kalau Engkau telah memberikan waktu buat kami untuk memuji dan menyembah Engkau. Saat ini kami akan duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, persiapkan hati kami Tuhan. Jadikan hati kami bagai tanah yang subur agar firman-Mu boleh bertumbuh dan kami boleh dibentuk menjadi anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi guru kami yang akan menyampaikan firman-Mu. Taruh perkataan-Mu di dalam lidah bibirnya. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Adik-adik, kita akan belajar mengenai kasih. Di mana kasih adalah salah satu dari buah roh. Ceritanya, ini ada ilustrasi mengenai sebuah hewan. Pada suatu hari, di hutan yang indah dan lebat, ada beberapa binatang. Ada burung, ada semut, dan ada juga kupu-kupu. Mungkin juga ada binatang buas, tapi binatang itu kebetulan tidak nampak. Mereka semua berkerumun di sana. Nah, sedang asik berkerumun,
ada angin lebat. Nah, angin lebat banget sampai akhirnya terdengar kerak. Nah, suara apa adik-adik? Dahan yang dihinggapi oleh burung patah. Nah, burung lari terbang. Tetapi ingat, di sana ada di dalam daun itu ada tergantung sebuah kepompong. Nah, waktu kepompong itu jatuh, dia juga aman karena dia terlindung. Nah, di situ semut pun aman karena dia bisa lari ke lubang semut. Pada suatu hari, semut datang, dia berjalan-jalan. Nah, ditemuin si kepompong ini. Dia mengejek. Ih, jijik ngeliat kepompong. Bentuknya udah jelek. Di dalamnya ada seperti ulet. Aku takut. Nah, adik-adik, tapi namanya kepompong ini kan nggak bisa ngomong, dia diam aja. Beberapa hari kemudian hujan lebat. Setelah hujan lebat, maka mulailah tanah itu ada tanah yang tergenang air. Keluarlah si semut. Dia semut keluar, kemudian dia tidak melihat ada lumpur. Dia masuk ke dalam lubang yang ada isinya lumpur, lumpur yang lekat. Dia berusaha untuk menyelamatkan diri. Dia ingin berjalan, tapi usahanya sia-sia. Nah, kemudian dia teriak, "Tolong! Tolong!" Nah, di suatu tempat terdengar, "Oh, siapa ya yang berteriak minta tolong? Coba aku lihat." Nah, kemudian si kupu-kupu ini terbang. Loh, di situ dilihat yang teriak itu adalah semut. Kemudian dia mengatakan, "Hai semut, kenapa kamu? Tolong aku." "Kamu siapa?" "Aku adalah kupu-kupu." Wah, ini elok banget, indah banget ya. Sayapmu bagus banget. Tapi tolonglah aku. Baik, kamu tahu nggak? Aku dulu yang sering kamu ejek. Aku dulu adalah si kepompong yang sering kamu ejek. Oke, aku mau tolong kamu. Oleh karena itu, kamu jangan suka mengejek sesama kita. Kasihanilah sesama kita. Kita harus saling mengasihi. Akhirnya si semut ditolong oleh si kupu-kupu karena kasihnya kupu-kupu kepada semut. Nah, itu adik-adik suatu ilustrasi. Jadi kasih adalah memperhatikan sesama. Dia juga rela berkorban dengan menolong. Ada contoh dalam Alkitab ya. Ada seorang yang lumpuh. Dia lumpuh sudah bertahun-tahun. Kemudian beberapa temannya dengar bahwa ada Tuhan Yesus datang di desanya. Tuhan Yesus dapat menyembuhkan orang yang sakit apa aja. Sakit lumpuh, sakit tuli, bisa mendengar, dan yang buta disembuhkan. Kemudian temannya si lumpuh ini datang ke rumahnya bapak yang lumpuh tadi. Kemudian ditanya, Bapak, aku dengar ada Tuhan Yesus akan datang, bisa menyembuhkan Bapak loh. Terus kemudian Bapak itu mengatakan, "Aku udah lumpuh lama loh." "Iya, meskipun lumpuh lama,
asal kamu percaya kepada Tuhan Yesus. Ya deh, aku percaya. Nah, oke, besok ya, aku akan bawa kamu ke tempat Tuhan Yesus. Siap? Tiba saatnya ketika Tuhan Yesus datang dan berkhotbah di suatu rumah. Karena Tuhan Yesus datang, maka banyak orang-orang berbondong untuk datang kepada Tuhan Yesus. Sampai rumahnya penuh. Nah, ada 4 orang bapak ini berusaha mengusung dengan kasurnya atau tilamnya datang kepada Tuhan Yesus. Kemudian dilihat rumah ini penuh, nggak bakalan aku dapat masukkan bapak lumpuh ini ke rumah itu karena berjubel orang emas di sana. Akhirnya, aku punya akal, nggak bisa lewat pintu. Aku mau masukkan bapak lumpuh ini ke rumah itu melalui atap rumahnya. Maka bapak lumpuh ini diusung, dinaikkan sampai ke atap rumah. Kemudian atapnya pun dibongkar gentengnya. Dengan tali, bapak lumpuh ini diturunkan tepat di depan Tuhan Yesus. Akhirnya Tuhan Yesus tahu kalau bapak itu beriman. Maka Tuhan Yesus mengatakan, "Hai bapak, bangkitlah dan usunglah tilammu." Nah, adik-adik, jadi di sini 4 orang itu mengasihi bapak yang lumpuh ini. Jadi mengasihi sesama. Nah, sampai orang mengasihi sesama itu, dia rela berkorban. 1, berkorban apa? Berkorban waktu. Kemudian 2, berkorban tenaga. 3, berkorban pikiran mungkin. Dan keempat, mungkin berkorban harta untuk membeli tali dan sebagainya. Yang keempat adalah ada kerinduan dari 4 bapak ini untuk membawa bapak yang lumpuh itu datang kepada Yesus. Oleh karena itu, kalau kita mengasihi sesama kita, maka 1, harus kita dapat berkorban dan juga dapat memperhatikan mereka. Yang ketiga, berkorban waktu, berkorban tenaga, berkorban harta, mungkin berkorban pikiran. Sampai seberapa kita dapat mengasihi dia, mengasihi jiwanya untuk datang kepada Tuhan Yesus dan percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, kasih lagi, ada kasih kepada Tuhan. Contohnya, kasih kepada Tuhan adalah perempuan yang datang untuk mengurapi Tuhan Yesus. Perempuan ini adalah Maria. Maria datang kepada Tuhan Yesus. Dia membawa buli-buli. Buli-buli yang berisi apa, adik-adik? Berisi minyak narwastu. Minyak narwastu itu adalah minyak yang harum baunya dan mahal harganya. Dia pecahkan leher dari buli-buli ini dan dia tuang minyaknya ke kaki Tuhan Yesus. Tidak hanya itu, adik-adik, dia seka dengan rambutnya kaki Tuhan dan juga dengan air matanya. Nah, kemudian ada Yudas Iskariot. Dia menghalangi Maria. Dia mengatakan, ngapain
minyak narwastu yang mahal ini hanya diberikan untuk hal yang meminyakin kaki. Lebih baik minyak narwastu itu dijual, diberikan kepada orang miskin. Nah, kemudian Tuhan Yesus mengatakan, orang miskin selalu ada padamu, tapi aku pada saatnya tidak ada bersamamu. Nah, biarlah Maria melakukan apa yang terbaik untuk aku. Nah, di sini adik-adik, tindakan Maria adalah mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap hatinya. Dia rela berkorban. Dia rela merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bayangkan sampai dia berlutut, dia menyeka, dia mengorbankan. Kalau wanita itu dikatakan rambut adalah mahkota bagi wanita, tapi dia pakai untuk membasuh kaki Tuhan Yesus. Nah, jadi Maria memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Bahkan diejek atau dihalang-halangi oleh Yudas Iskariot, dia tetap kekeh untuk melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Jadi mengasihi Tuhan adalah rela berkorban apa yang kita miliki, mengasihi dengan sepenuh hati, dapat merendahkan diri di hadapan Tuhan. Walaupun apa penghalang dari sekitar kita, tanpa memandang penghalang itu, maju tak gentar untuk tetap mencari dan merendahkan diri di hadapan Tuhan, untuk dapat melakukan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Sampai seberapa kita dapat mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita? Apakah kita akan melakukan suatu hal yang terbaik ini untuk Tuhan? Walaupun ada penghalang yang menghalangi kita, kita tetap maju atau kita mau putus asa, lemes, udah ada penghalang, wis males aku melayani Tuhan. Gitukah adik-adik? Ayo contoh Maria. Dengan penghalang apapun, dia tetap terus bekerja, melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Nah, adik-adik, kesimpulannya di sini bahwa seberapa besar kita dapat mengasihi Tuhan. Yang kedua, seberapa besar kita dapat mengasihi sesama kita. Nah, sudahkah kita dapat membawa teman kita untuk datang kepada Tuhan Yesus dan menerima Tuhan sebagai juru selamat kita? Mari kita mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati dan juga mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Nah, ayat hafalannya Lukas 10 ayat 27. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Demikian adik-adik firman Tuhan. Nah, ada aktivitas buat kelas kecil yang menggambar dan kelas yang besar untuk dapat menjawab teka-teki silang. Nah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman yang telah Engkau berikan buat kami. Ajar kami Tuhan agar kami dapat mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami dan segenap akal budi kami. Juga mengasihi sesama kami. Dan kami dapat rindu untuk membawa jiwa-jiwa kepadamu dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa. Adik-adik, sekarang kita memberikan persembahan bagi Tuhan. Siapkan persembahan kalian ya adik-adik. Masukkan dalam amplop atau celengan dan akhir bulan adik-adik dapat membawanya ke gereja. Selamat memberikan persembahan adik-adik. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Bicaralah mendengar. Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati. Hati adalah murah hati. Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Nah adik-adik, gimana firman Tuhan ya hari ini? Pasti terberkati dong Kak. Betul. Nah adik-adik tetap setia mengikuti ibadah online di ABI supaya adik-adik tetap taat melakukan firman Tuhan dan juga melakukan firman Tuhan itu setiap harinya. Supaya kita makin bertumbuh di dalam Tuhan. Betul. Nah adik-adik, kakak mau ingetin nih, kalau nanti ada tugas, dikumpulin ke guru kelas masing-masing. Betul. Dan terakhir, adik-adik tetap melakukan protokol kesehatan, yaitu ada 3M. Apa aja tuh Kak? Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. iya. Oke kalau gitu kita mau akhiri ibadah kita hari ini. Adik-adik boleh yuk bangkit berdiri, kita sama-sama menyanyi. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Yuk angkat tangannya sama-sama. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah